Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya resmi diusung PDIP sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Ganjar Pranowo yang disebut-sebut memiliki elektabilitas tertinggi di antara kader PDIP lainnya? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang. Bertepatan dengan Hari Kartini, Gubernur Jawa Tengah ini akhirnya resmi menjadi calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan. Sosok Ganjar Pranowo sejatinya adalah orang lama di PDIP. Bahkan ia sudah menjadi kader di PDIP sebelum era reformasi. Sejak kuliah di Fakultas Hukum UGM, Ganjar yang menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini sudah menjadi simpatisan PDIP. Sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, pria kelahiran 28 Oktober 1968 ini sempat berkarir di perusahaan swasta. Namun, akhirnya ia terjun total ke politik setelah terpilih menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Periode pertama sejak 2004 hingga 2009, ia menjadi anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pangan. Di periode berikutnya, Ganjar menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Selama di DPR, Ganjar juga pernah didapuk menjadi sekretaris fraksi PDIP di MPR RI untuk periode 2009 hingga 2010. Tidak hanya di legislatif, Ganjar juga akhirnya terjun di eksekutif setelah berhasil menang dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018. Dianggap berhasil memimpin Jawa Tengah, Ganjar kemudian berhasil mengamankan kursi gubernur untuk periode kedua. Selama menjadi gubernur, nama Ganjar Pranowo kian populer. Dengan memiliki elektabilitas tinggi, Ganjar dianggap publik menjadi kandidat paling kuat untuk menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP dinilai sebagai langkah strategis. Sejumlah pengamat politik menilai Ganjar bukan hanya berpotensi menjadi pemenang, namun juga akan menopang perolehan suara di pemilu legislatif. Ini adalah hari yang baik, hari Jumat gitu, di bulan Ramadan pula, di mana bulan ini dan hari ini ditengarai sebagai bulan yang penuh barokah gitu. Mungkin PDIP juga berpikir dalam konteks itu bahwa di hari dan di bulan yang cukup luar biasa ini, di mana besok akan dilaksanakan Idul Fitri oleh mayoritas umat Islam, di mana ada tradisi mudik, ada tradisi anjang sana ketemu keluarga besar, bahwa menu yang akan dihadapi oleh seluruh umat Islam di Indonesia bukan lagi hanya opor ayam, tapi menu politik misalnya salah satu yang diumumkan oleh PDIP hari ini tentang capres yang akan maju. Tapi bagi saya yang paling rasional untuk dijelaskan adalah faktor yang ketiga. Jangan-jangan kenapa PDIP mengumumkan hari ini di bulan Ramadan tidak setelah Lebaran kandidat capresnya, mungkin karena ini efek dari efek negatif yang ditimbulkan karena misalnya PDIP dan statement Ganjar Pranowo yang beberapa hari yang lalu terbukti cukup mengganggu elektabilitas mereka. Jadi ini bagian dari untuk rebounds, ini bagian untuk bouncing bagi PDIP dan Ganjar supaya elektabilitas mereka itu tidak terganggu dari sikap politik mereka yang menolak timnas Israel yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah timnas U20 itu, Mas. Jadi bagi saya ini 3 variabel yang kemudian bisa kita jelaskan terkait dengan deklarasi pencapresan yang diumumkan secara resmi, secara definitif yang dilakukan oleh PDIP hari ini. Tetapi setidaknya kita sudah punya 2 capres yang sudah disebut. Yang pertama adalah Anies Baswedan, sudah memenuhi syarat formal pencapresan meskipun belum didaftarkan. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo, karena PD Perjuangan sudah punya boarding pass untuk bisa mencapreskan Ganjar Pranowo tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi apa yang berbeda jelang 2024 dibanding jelang pilpres-pilpres sebelumnya adalah pengumuman capres yang jauh lebih cepat dibanding presiden sebelumnya. Umumnya pilpres-pilpres sebelumnya itu pengumuman capres
di masa injury time. Nah, sekarang 6 bulan bahkan 8 bulan Bung Anies diumumkan capres oleh Nasdem bulan Oktober 2022. Itu sudah muncul nama capres. Ini tentu satu yang bagus ya, karena kita akan bisa mendapatkan calon pemimpin tidak memilih kucing dalam karung, tapi juga menjadi tantangan. Tantangannya adalah jangan sampai terjadi gol bunuh diri. Karena kalau terjadi gol bunuh diri, sementara capres sudah terlanjur diumumkan, meskipun belum didaftarkan, itu juga punya efek kurang positif ya buat capres yang terlanjur mengumumkan siapa capres